Nah, jadi itu hal pertama, kapasitas kita melakukan tes, dan di saat yang bersamaan bertemu dengan tingkat kedisiplinan kita yang tiba-tiba jadi menurun. Tentang corona ini, karena tadi itu memang mereka memiliki pengalaman-pengalaman yang bersentuhan langsung dengan apa namanya, dengan corona dan varian-varian barunya sampai varian terakhir yang sekarang sedang mengganggu kita semua. Cuma memang waktu SARS dan MERS, Indonesia tidak kebagian ya, mungkin ada kasus kecil tapi tidak akhirnya melebar gitu. Nah, tapi ketika Wuhan ditutup, Korea Utara di hari yang sama juga menutup perbatasannya dengan Cina, dengan Rusia, penerbangan ditutup dan seterusnya. Baru tadi ini kita mendengar kabar di Korea Utara ada satu suspek kasus gitu, yang adalah pembelot 3 tahun lalu yang kemudian kembali dari Korea Selatan ke Kaesong, dan sekarang Kaesong ditutup. Tadi saya diskusi juga dengan komunikasi dengan dubes kita di Pyongyang. Pyongyang sih masih biasa-biasa saja, tapi Kaesongnya sudah ditutup sama sekali. Kemudian Vietnam juga begitu Wuhan ditutup, Vietnam langsung membaca itu sebagai sebuah indikasi kuat ini hal yang sangat serius, ya, sehingga mereka juga lantas menutup. Dan barangkali karena Vietnam berbatasan darat langsung dengan Cina, mereka juga punya pengalaman yang kurang lebih sama lah menghadapi virus semacam begini. Nah, yang jadi persoalan kita di Indonesia, tadi SARS dan MERS kita selamat, tidak terjadi sebuah outbreak yang luar biasa di sini, sehingga barangkali ada mentalitas juga ketika menghadapi isu COVID ini, kita ya golden time-nya terbuang barangkali beberapa bulan ya dok ya. Kita sempat berdebat dulu apakah suhu panas itu bisa mematikan virus, apakah empon-empon itu efektif, apakah nasi kucing memang bisa gitu ya, dan seterusnya lah. Saya masih ingat ya, saat pihak pertama menurut saya, seingat saya ini, tolong dikoreksi kalau salah, pihak pertama yang berusaha untuk memberikan model atau senario peak dan juga penurunan kasus ini adalah Laboratorium Matematika ITB. Ya, mereka memberikan senario bahwa kasus ini akan menemukan puncaknya di akhir Maret dan kemudian akan turun di pertengahan April. Nah, cuma memang ini senario pasti selalu ada syarat dan ketentuan yang harus diberlakukan. Nah, itu mereka sampaikan di bagian bawah. Dan syarat atau ketentuan yang harus dilakukan ini sebetulnya adalah physical distancing, adalah kecenderungan untuk lockdown. Karena virus ini dibawa oleh manusia yang bergerak gitu ya. Jadi ya salah satu cara paling efektif adalah itu. Nah, cuma manusia Indonesia ya dan juga pemerintah ketika itu ya, saya nggak tahu apa pikirannya gitu ya, begitu melihat negara-negara Asia Timur menutup objek wisatanya, pemerintah Indonesia menganggap itu sebagai potensi atau peluang devisa dari sektor pariwisata gitu. Ya sudahlah, kalau mereka nggak bisa liburan ke Seoul misalnya, ya udah panggil aja ke sini. Nah, kan kira-kira begitu ya. Influencer digerakkan. Nah, tadi Mas Tommy bicara juga soal influencer. Yang dulu influencer itu memang influence itu hal yang bagus. Tapi sekarang influencer barangkali lebih banyak yang digunakan untuk disinformasi. Nah, itu golden time kita yang lewat ya, sehingga kita habis dan tadi itu akhirnya syarat dan ketentuan yang harus diberlakukan dari senario atau model yang diperkenalkan oleh Laboratorium Matematika ITB itu ya kita abaikan gitu. Karena publik yang tidak teredukasi plus pemerintah yang juga barangkali masih belajar untuk memahami persoalan ini, melihatnya ya tadi itu pengalaman 2003, pengalaman 2015 gitu. Jadi oke lah, ini ada waktu untuk barangkali berharap kita akan mengalami hal yang serupa seperti dua fase yang terjadi lebih dahulu itu. Nah, ini sehingga akhirnya kita sama-sama tahu di awal Maret ya sempat juga tarik menarik antara pemerintah Jakarta yang sudah lebih dahulu mencium di bulan Januari dengan pemerintah pusat dengan masing-masing pertimbangan begitu ya. Ya akhirnya awal Maret diakui ada 2 kasus pertama. Nah, itu barangkali yang publik masih ingat dan pasti masih ingat karena itu hanya sekitar 3 bulan atau 4 bulan ke belakang, tentang bagaimana kita tidak hanya pemerintah tetapi juga anggota masyarakat merespon kasus ini dengan respon yang kurang cepat. Tapi tadi itu latar belakangnya ya, karena kita tidak punya pengalaman seperti sebelumnya. Nah, kalau sekarang terjadi misalnya jumlah
kasus harian itu meningkat, saya Dr. Dian setuju dengan Anda bahwa itu adalah indikasi dari dua hal yang bertemu ya. Yang pertama, kapasitas atau kemampuan kita melakukan tes semakin baik ya. Kalau Korea Selatan dulu di awal-awal, kalau kita memang belakangan ini, bahkan dulu kita sempat masker hilang ya, hand sanitizer hilang ya, dan sekarang hand sanitizer sudah berlimpah gitu, masker sudah berlimpah. Nah, jadi itu hal pertama, kapasitas kita melakukan tes, dan di saat yang bersamaan bertemu dengan tingkat kedisiplinan kita yang tiba-tiba jadi menurun. Kita langsung feeling safety, ya, feeling safety. Nah, ini bertemu dan ya pastilah logikanya akan bertambah jumlah kasusnya begitu. Nah, nanti saya akan coba menjawab atau merespon beberapa hal yang disampaikan Mas Tommy tadi, tapi saya mau masuk dulu ke urusan lockdown dan new normal ya, karena ini dua istilah. Di awal-awal kita bilang lockdown, tapi pemerintah kan berusaha untuk mengatakan, oh, lockdown tidak ada dalam nomenklatur hukum kita gitu. Maka dicarilah kemudian Undang-Undang Kedaruratan 2018 baru mulai istilah PSBB. Nah, orang berharap aturan hukumnya itu kan bicara banyak tentang protokol kesehatan gitu, tetapi kita sama-sama tahu perlunya lebih banyak bicara tentang penyelamatan sektor ekonomi. Jadi sejak awal kita bisa simpulkan bahwa bagi Indonesia, ya mungkin bagi pemerintah dan juga masyarakat, persoalan COVID-19 ini adalah persoalan ekonomi, bukan persoalan kesehatan begitu ya. Jadi cara pikiran masyarakat juga terbawa oleh pemerintah bahwa ini urusan ekonomi. Kontraksi ekonomi -5 kata pemerintah, tetapi pihak-pihak yang lain, ya, yang di pemerintahan juga maupun yang ya katakanlah misalnya Kadin, mereka punya cara membaca yang lain yang barangkali kontraksi di kuartal kedua ini bisa jauh di bawah -5 itu gitu. Dan Presiden sendiri sudah mengatakan kalau misalnya kuartal ketiga masih negatif juga, ya saya sudah nggak ngerti lagi katanya. Nah, ini kan sudah apa namanya, ini semakin mempertegas bahwa bagi Indonesia ini adalah isu ekonomi, ya kan, isu ekonomi. Dan kita semua diajak untuk berpikir bahwa ini adalah isu ekonomi. Jadi Dr. Dian tadi yang presentasinya bikin saya sesak nafas itu, ya mohon maaf, mau tidak mau nomor 2 kan nih isu kesehatan ini kelihatannya ini, baik oleh pemerintah dengan segala macam pertimbangan, ya, belajar dari Singapura yang resesi, pemerintah berusaha untuk diri. Padahal saya pikir ada potensi juga kan di balik resesi ini, tapi itu barangkali diskusi yang lain. Nah, waktu itu lockdown ditolak, istilahnya akhirnya kita ketemu PSBB. Nah, tapi waktu kita menggunakan istilah new normal, ini pemerintah malah mempromosikan istilah new normal ini, padahal juga tidak ada dalam nomenklatur hukum kita. Kalau misalnya PSBB itu diberikan oleh Menteri Kesehatan, nah new normal yang memberikannya siapa? Jadi ini ada persoalan hukum juga nih nanti kalau kita mau belajar dari sisi itu ya. Hukum tata negara ini tubrukan antara proses pemberian status PSBB dan kemudian proses pengangkatan status PSBB dalam kurung new normal atau yang kemudian sudah dipastikan namanya adalah adaptasi kebiasaan baru itu. Nah, tadi Mas Tommy benar sekali gitu ya. Memang terjadi Mas Tommy, kepercayaan publik kepada media online ini memang bangkit bulan Maret terutama itu bangkit. Ya, orang sudah sama-sama tahu lah ya, ada Pilkada 2018, sebelumnya ada Pilgub DKI paling khusus itu 2017, Pilkada serentak 2018, kemudian Pilpres 2019. Ini kita menyaksikan bagaimana media sosial yang dulunya menjadi harapan baru bagi kita, tiba-tiba jadinya seperti tadi Mas Tommy sampaikan ya, berkecenderungan untuk lebih mengedepankan hate speech ya, spinning ya, disinformasi dan seterusnya. Nah, ketika kita dihadapkan pada situasi COVID-19 ini, memang publik itu kelihatan sekali berusaha untuk mencari sumber-sumber informasi yang cepat, ya, tapi bisa dipercaya, dan pilihannya adalah media massa berbasis internet atau media online. Nah, kami di kantor berita politik Republik Merdeka juga merasakan ini. Hits kita memang dalam 3 bulan terakhir kemarin tinggi sekali gitu. Nah, tapi sekarang terjadi penurunan hits lagi nih. Dugaan saya karena orang sudah merasa safe ya, sudah merasa aman gitu. Jadi edukasinya itu berkurang gitu ya. Berkurang. Nah, yang juga tadi hendak ditanyakan oleh Mas Tommy adalah misalnya kenapa isu Cina ini sangat sensitif gitu ya. Kemarin yang di Sulawesi jadi persoalan tentang buruh Cina yang mau datang untuk membangun smelter.
Kita ingat bahwa sebelum tahun 2020 ini kita memang memiliki banyak kasus dengan Cina, Republik Rakyat Cina di sini yang kita maksudkan ya. Kita masih ingat di bulan Desember armada Coast Guard Cina mengawal kapal-kapal nelayan Cina memasuki zona ekonomi eksklusif kita gitu ya. Dan terlihat sekali kita sepertinya pendekatan kita itu bukan pendekatan yang